pada saat itu kami mendapatkan dokumennya yang memang benar-benar di dalamnya itu ada nama petinggi NU, Pak. Dokumen dari Dirjen AHU, Kementerian Hukum dan HAM. Oke. Jadi administrasi hukum umum ya. Ya, Umum ya, benar. di AHU ya, Dirjen AHU. Ada namanya ya. Ada nama Pak Eman, ada beberapa nama lagi. Oke, ada di latar belakang ini ya. Ini Pak Herman ada di sini. Ya, Terus sebagian orang Malaysia kalau nggak salah. Ya, sebagian orang Malaysia juga ada namanya. Kemudian Terus ada PT Kebanu, ada PT Kebanu, pemegang sahamnya. pemegang saham. Dari Future Viewtech ini. Iya. Oke, PT Kebanu itu siapa? Di dalam PT Kebanu itu juga ada, justru di PT Kebanu itu ada nama-nama yang saya tidak pernah menyangka dari awal. Siapa? Gitu, ada nama mantan Ketua Umum PBNU, Pak, gitu. Siapa ya? Pak Akil Sirot, Pak Oh. Kiai, mohon Oh, maaf. ini ya? Ini ya? Iya. Oke, ini ada datanya. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam rubrik Hot News Kanal Anak Bangsa. Sahabat Indonesia, ada isu yang hot adalah ada indikasi penipuan melalui aplikasi atau money game. Nah, banyak sekali akhir-akhir ini bermunculan aplikasi-aplikasi yang menarik orang untuk terlibat, dan ini sebetulnya sudah money game karena ada beberapa yang pakai skema Ponzi. Ponzi sudah dilarang sebetulnya di berbagai negara termasuk Indonesia. Nah, ini ada aplikasi yang sangat menarik namanya Fitup. Fitup ini produk dari perusahaan PT Future Viewtech. Nah, yang menarik ada indikasi keterlibatan tokoh-tokoh atau oknum-oknum dari mantan petinggi PBNU. Ini yang menarik sekali. Apa pasalnya orang-orang PBNU terlibat dalam aplikasi yang berskema Ponzi dan sekarang ternyata menimbulkan korban 17 juta orang. Nah, salah satu orang yang menjadi korban sudah ada di kantor saya, di studio Kanal Anak Bangsa. Ini jauh dari Makassar, namanya Mas Afiat Rifai. Mas Afiat Rifai ini adalah korban dari aplikasi Fitup. Nah, Fitup ini apa? Kita akan tanyakan pada Pak Afiat Rifai. Mas Afiat, Ya. selamat datang di studio Kanal Anak Bangsa. Ya, selamat datang, Pak. Saya terima kasih udah diberi kesempatan untuk hadir pada podcast Bapak. Mudah-mudahan bisa ikut membantu dan masyarakat. Apa yang terjadi sebetulnya? Fitup itu aplikasi apa sebetulnya? Jadi aplikasi Fitup ini adalah merupakan aplikasi yang di awal itu digaungkan bahwa ini adalah aplikasi advertising yang di dalamnya cukup nonton iklan 10 kali dan mendapatkan 0,3 view point yang setara dengan $1. Satu view point ini sama dengan $1 Amerika. Oh, hanya dengan nonton iklan Hanya dengan nonton iklan dapat uang. dapat Oh, uang. menarik sekali. Nah, Menarik, Pak, benar. kalau hanya nonton, lalu apa kaitannya dengan investasi? Jadi di dalam Fitup itu ada beberapa paket atau misi yang ditawarkan kepada masyarakat bahwa kalau mau main gratis bisa, tapi kalau ingin mendapatkan penghasilan yang lebih banyak, maka bisa membeli view point itu dengan senilai 1 poin, 1 USD, kemudian dikonversi ke dalam aplikasi. Makin banyak paket yang kita beli itu, makin peluang kita untuk mendapatkan hasil itu lebih banyak, Pak. Gitu. Ini satu paketnya berapa yang diperjualkan mereka? Satu paketnya itu misi bintang 1 ada 10 view point, kemudian itu yang paling rendah, kemudian yang paling tinggi adalah 150 juta, Pak. Oh, Rp150? Iya, 150 juta. Itu berapa view point? Itu 10.000, Pak.
10.000. Iya, kalau satu viewpoint itu senilai dengan 15.000. Satu viewpoint. Iya. Oke. Kan harganya tiap hari berubah, Pak. Oke. Bisa 14.800, bisa 15.000. Ikut dengan kurs Iya, ikut dolar. dengan kurs dolar. Oke. Mas, lalu keuntungannya dari mana? Kalau saya investasi misalkan, saya ngambil beberapa paket, uang saya dapat balik dari mana? Jadi di dalam aplikasi itu kita perlakuannya sama, maupun yang gratis maupun yang bintang 1 sampai ke bintang 6 itu sama perlakuannya, Pak. Tetap nonton iklan dengan jumlah 10, dengan jarak interval satu iklan dengan iklan berikutnya itu hanya 10 menit. Kemudian setelah kita mengumpulkan viewpoint itu, kita akan menjualnya di satu aplikasi lagi yang disiapkan itu namanya EC, Exchange Counter. Di sana transaksi jual dan beli. Oke. Terus uangnya dapat dari situ juga? Ya. Jadi kita bisa mendapatkan viewpoint itu dari sesama member, kemudian kita juga menjualnya juga ke sesama member. Oke. Makanya setiap hari itu kita di aplikasi P2P ini ada 3 macam, Pak, penghasilannya. Yang pertama dari nonton iklan, kemudian yang kedua adalah dari referral, kemudian yang ketiga dari bonus pairing atau Kanan group, kiri seimbang. gitu. Ya, Oke. keseimbangan. Gitu. Ini pakai skema Ponzi? Pakai skema Ponzi, Pak. Oh, berarti pakai KKS, kanan kiri seimbang begitu? Harus Enggak. pairing ya? Jadi dia secara akumulatifnya itu kita diwajibkan untuk merekrut 20 orang, baru kita bisa naik ke peringkat lebih tinggi diamond. Di member biasa, kemudian ke silver, ke bronze, silver, gold, platinum, Ini dan seperti diamond. MLM berarti ya? Ya, Lainnya seperti seperti itu. MLM gitu ya? Nah, yang saya mau agak bertanya-tanya, withdrawalnya itu, uangnya itu dari mana? Apakah ada disiapkan satu akun itu satu e-wallet atau apa? Atau transfer ke rekening kita atau gimana? Karena transaksinya antar member ini, jadi di dalam exchange ini kita cukup membuat order, Pak. Misalkan saya butuh misalkan 5.000 viewpoint. 5.000 poin ini nilainya misalkan kalau 15.000 berarti 80.000. Nah, dari 80.000 ini akan disiapkan satu hari itu hanya dibatasi 2.000. Oke. Nah, lalu kita akan transfer ke yang yang melakukan order tadi, ya, yang penerima si pemilik daripada poin ini. Setelah itu poin itu akan ditransfer ke akun kita. Oke. Mas Afiat sudah investasi berapa juta? Saya secara bertahap itu kurang lebih 500, Pak. Oh, 500 juta rupiah? 500 juta dengan akun ada banyak, Pak. Ada akun anak, ada istri, saudara gitu. Ada berapa akun? Yang saya koordinir itu ada 21 akun, Pak. 21 akun? Iya. Dengan total investasi 500 juta. juta. Nah, berarti kan Anda juga menjual juga kepada downline Anda kan? Ya, saya belum sempat menjual, Pak. Karena sifat tadi ini kita terus diiming-iming untuk naik ke peringkat. Oke. Berarti ditahan semua terus? Ditahan terus gitu. Oke. Berarti dari 500 juta itu yang sudah kembali berapa juta? Belum ada, Pak, belum sempat. Karena pada tanggal 17 Februari 2021 itu di take down sama SWI. SWI itu adalah Satgas? Satgas Waspada Investasi. Itu punyanya OJK? Ya, di bawah naungan OJK, Oke. Pak. Kenapa di take down? Karena tidak memiliki izin. Oh, I see. Jadi mereka sempat beroperasi berapa lama itu? Jadi P2P ini launchingnya itu di Play Store itu 15 April 2020. Oh, di Play Store? Di Play Store. Free anunya, downloadnya free? Free. Oke. Free downloadnya, Pak. Kemudian awalnya sih dia dikembangkan dengan sebar link melalui grup-grup WhatsApp dan Telegram. Kemudian launching resmi itu pada 15 April apa 15 Maret kurang lebih seperti itu, karena saya bergabung di Juli 2020, Pak. Oke. Berarti setelah launching kemudian di take down oleh Satgas itu? Ya, kemudian SWI take down itu pada 17 Februari Tahun 2021. Belum ada setahun. Ya, belum ada, hampir setahun, Pak, hampir 1 tahun ini. Terus setelah di take down apa yang terjadi? Ya, para membernya itu disuruh untuk sabar, karena dalam pengumuman websitenya itu
dalam pengumuman aplikasi Pitup itu dikatakan bahwa ini bersifat hanya sementara dan akan kembali di awal Maret 2021 gitu. Kenyataannya? Kenyataannya sampai hari ini tidak kembali, Pak. Betul take down. Di take down dan sempat beroperasi hanya kurang lebih sekitar 10 hari telah di take down setelah menyelesaikan beberapa perizinan ya, badan hukumnya sesuai dengan PP nomor 80 tahun 2019 itu bahwa setiap perusahaan yang bergerak di bidang digital itu harus menyelesaikan badan hukum atau perubahan-perubahan. Nah, itu mereka menyelesaikannya kurang lebih 2 bulan dan kembali mendaftarkan di PSE-nya di Kominfo dan saat itu sudah bisa ini kembali dengan catatan bahwa SWI memberi peringatan bahwa marketing plan yang dimiliki oleh Pitup ketika itu harus dirubah. Terus? Dengan tidak menjalankan skema ponzi, dengan tidak ada bonus-bonus tidak ada transaksi jual beli antar member, kemudian tidak ada bonus dari bawah. Itu peringatan dari SWI. Kemudian pihak manajemen Pitup juga sudah membuat pernyataan yang menyatakan bahwa bersedia untuk merubah model bisnisnya, kemudian bersedia untuk bertanggung jawab terhadap viewpoint atau kerugian masyarakat gitu. Dia bertanggung jawab dan surat pernyataan itu diserahkan ke SWI. Gitu. Kenyataannya? Kenyataannya sampai hari ini tidak ada juga, Pak, tindakannya. Itulah yang mendasari sehingga Kominfo membuka blokir daripada domain Pitup, kemudian beroperasi dan hanya 10 hari. Hanya 10 hari. Ditutup lagi. Ditutup lagi dengan alasan maintenance sampai hari ini juga tidak. Sampai sekarang. Sampai sekarang, Pak. Nah, kalau begitu orang yang sudah terlanjur beli viewpoint tadi, investasi kan uangnya masuk ke perusahaan untuk poinnya itu. Itu dikembalikan tidak sama perusahaan? Tidak, Pak. Tidak dikembalikan sampai hari ini. Total anggota tadi Anda bilang 17 juta. Kalau melihat dari ID pendaftaran itu 17 juta lebih, Pak. Oh. 17 juta lebih. Berarti akumulasi dana yang masuk di situ udah berapa triliun itu? Ya kan ada juga yang main gratis, ada juga yang investasi, tapi sebahagian besar itu semua berinvestasi, Pak. Okay. Semuanya berinvestasi. Kalau saya mengambil rata-rata 1 juta satu akun saja mereka investasi, itu dikalikan 17 juta, Pak. Rata-rata ya, gitu. Karena saya 1,7 triliun. Ya, sekitar itu, Pak. Uang yang beredar itu kurang lebih sekitar 8 bulan, Pak. Oke, Mas, sampai sekarang tidak ada penyelesaian. Tidak ada penyelesaian. Mas Afia dan kawan-kawan sudah melakukan negosiasi dengan manajemen begitu? Kami membuat somasi ke pihak manajemen Pitup dan tidak ada tanggapan. Kemudian kami juga meminta bantuan kepada SWI, malah SWI itu menyarankan untuk melapor ke Bareskrim. Anda lakukan? Kami juga melakukan laporan kami pada 20 Agustus 2021. Kami melapor dengan jumlah member itu kurang lebih 350 orang dengan total kerugian 25 miliar, Pak. Hanya dari 300 itu aja? Ya, karena kami menyampaikan kepada semua teman-teman di Pitup untuk bergabung bersama kami yang percaya dan yang sudah memberikan data-datanya kepada kami, ya itu saja, Pak, yang kami. Oke, Mas Afiat, ini kan agak aneh nih, skema ponzi, kemudian pairing dan sebagainya, produknya tidak ada gitu ya. Oke, pertanyaan saya, kenapa Mas Afiat dan kawan-kawan bisa tertarik investasi sehingga ratusan juta begitu? Apa yang mendasari Mas Afiat? Jadi gini, Pak, sebenarnya saya masih awam dalam pengertian masalah direct selling ya? apa dan sebagainya, multi level itu saya nggak begitu paham, Pak, gitu. Saya hanya melihat foto yang beredar pada awal tahun 2020 yang disebarkan oleh beberapa teman-teman di Pitup, itu mengatakan bahwa ini NU. Ya, ada foto yang di situ ada Pak Eman. NU Nahdlatul Ulama. Iya.
NU Nahdlatul Ulama, sehingga saya sebagai orang NU, ya saya dalam pengertian Islam itu sami'na wa ta'na Pak, gitu. Jadi saya sebenarnya tertarik itu karena disampaikan bahwa ini ada ketua bidang ekonomi Pak Eman Suryaman. ya, kemudian ada video-videonya yang di Ada buktinya? ada buktinya Pak, di latarnya itu juga ada diambil dari ruangan ketua bidang ekonomi, kemudian itu yang disebarkan bahwa ini adalah bisnisnya NU. Jadi kami Kalau ini menurut kan penelusuran orang dari Pak Afiat ini bisnis pribadi yang bersangkutan dari Pak Iman atau melibatkan institusi PBNU? Kalau saya sampai hari ini masih mengatakan bahwa itu bisnis pribadi Pak. Cuman yang saya sayangkan karena di belakangnya itu ada bendera NU. Jadi seolah-olah bisnis ini di backup sama NU. Oke, kalau masalah foto bisa saja Mas. Iya. Pertanyaan saya, apakah ada legalitas yang mendukung dugaan Mas Afiat? Jelas ada Pak. Jadi pada saat di awal-awal sebelum kami melakukan pelaporan di Bareskrim itu, kami melakukan konsultasi ke Kementerian Perdagangan, ke SWI, kemudian saran-saran mereka bahwa ketika Anda dirugikan, Anda merasa korban dari sebuah aplikasi seperti itu, yang jelasnya itu adalah aplikasi money game, aplikasi yang tidak memiliki izin, silakan melapor ke Bareskrim. Nah, pada saat itu kami mendapatkan dokumennya yang memang benar-benar di dalamnya itu ada nama petinggi NU, Pak. Dokumen dari? Dirjen AHU, Kementerian Hukum dan HAM. Oke. Jadi administrasi hukum umum ya, Ya, umum ya, benar. di AHU ya, Dirjen AHU. Ada namanya ya? Ada nama Pak Eman, ada beberapa nama lagi. Oke, ada di latar belakang ini ya. Ini Pak Erman ada di sini. Ya, Terus sebagian Pak Erman. orang Malaysia kalau nggak salah. Ya, sebagian orang Malaysia juga ada namanya. Kemudian Terus ada PT Kebanu, ada PT Kebanu, pemegang sahamnya. pemegang saham. Dari Viewtech ini. Iya. Oke, PT Kebanu itu siapa? Di dalam PT Kebanu itu juga ada, justru di PT Kebanu itu ada nama-nama yang saya tidak pernah menyangka dari awal. Siapa? Gitu, ada nama mantan Ketua Umum PBNU Pak, gitu. Siapa ya? Pak Akil Sirot, Pak Oh. Kiai, mohon Oh maaf. ini ya, ini ya. Iya. Oke, ini ada datanya. Iya. Jadi di Kebanu ini beliau sebagai presiden komisaris. Iya. Terus Pak Iman direktur utama. Dengan pemegang saham 75% Pak. Jadi di dalam PT Future Biotech itu ada beberapa pemegang saham, ada atas nama perusahaan, ada atas nama pribadi. Nah di dalam PT Kebanu itu juga terbagi beberapa orang, yang menjelasnya pemegang saham tertinggi adalah Pak Akil Sirot, kemudian ada Pak Eman, Mantan Ketua PBNU. Iya, mantan Ketua Umum PBNU. Oke. Mas Afiat sebagai orang NU sudah tabayun ke PBNU untuk menanyakan hal ini. Waktu itu kami meminta untuk bertemu dengan Pak Kiai sebelum kita melangkah ke jalur hukum, mohon petunjuk sebagai warga Nahdliyin, dan beliau menolak untuk itu. Siapa ya? Kiai itu siapa? Pak Akil Sirot gitu. Pak Akil Sirot menolak bertemu. Menolak ketemu entah dengan orang-orangnya, yang jelasnya kami meminta waktu untuk bertemu dan itu tidak terrealisasi sampai hari ini, sehingga saya menyimpulkan bahwa Pak Kiai ini menolak untuk tabayun dengan kami, Pak. Oke, Pak Kiai Akil Sirot. Sekarang Pak Iman Suryaman? Pak Iman ini juga menolak, Pak. Gitu. Sama. Jadi waktu itu kami datang ke kantor NU di Keramat, itu meminta untuk ketemu dan tidak dipertemukan oleh beberapa NU di sana, teman-teman NU. Ya akhirnya kami pulang dan memutuskan untuk mengambil jalur hukum gitu. Sebagai tradisi orang NU kan harus tabayun, Pak. Iya, itu yang paling penting. Karena ini menurut saya sangat serius. Iya. Karena PBNU itu kan organisasi massa yang terbesar Benar, Pak. di Benar. Indonesia. Kemudian ada nama-nama yang menurut saya juga tokoh-tokoh kunci ya. Iya. Meskipun ketua umumnya sudah berganti sekarang. Iya, benar. Tapi Pak Iman Suryaman ini kan sekarang masih jadi salah satu ketua di situ. Iya. Kepengurusan dari Gus Yahya masih ikut juga. Iya, benar. Ah, Oke. Ini nanti menjadi PR dari penegak hukum untuk membuktikan karena data ini valid dari Dirjen AHU ya. Iya, resmi, Pak. Kami Bapak masih dapatkan punya dari- aslinya ya? Masih punya, Pak. Masih. Oke. Nah, ini perlu diklarifikasi ini dari PBNU karena ini sangat serius. Jangan sampai nama besar PBNU Iya. dikotori oleh orang-orang
siapapun dialah itu ya, entah itu ketua, entah itu apapun, tidak boleh mengatasnamakan PBNU karena PBNU itu kan organisasi yang menurut saya sangat luar biasa hebat. Benar, Pak. Ada sekitar 90 juta Iya. anggotanya di sana, dan bagi saya agak gegabah kalau mereka menggunakan nama PBNU. Tapi kayak yang tercatat kan nama pribadi-pribadinya ya. Nama pribadi-pribadinya, Pak. Oke. Benar. Nah, inilah yang membuat, karena ada embel-embel NU-nya, inilah yang membuat bisnis Pitup ini lebih cepat berkembang, Pak. Oke. Karena ada figur-figur tokoh-tokoh besar Iya, dari PBNU, benar. itu yang membuat daya tarik orang untuk masuk di sini. Ya, benar, Pak. Oke. Sehingga anggotanya mencapai 17 juta lebih. 17 juta, luar biasa. Kalau satu orang 1 juta, 1,7, Pak Afiat 500 juta. Iya. Ada yang lebih besar lagi, Pak? Ada lagi yang lebih besar, Pak. Ada yang, kan kalau menghitung itu satu akun itu kurang lebih 200 juta, Pak, modalnya. Dan bisa menjual selama 40 hari keuntungannya. Iya. Itu yang membuat itu. Ini direktur utamanya siapa nih? Direktur utamanya ini, saya lihat ini orang Malaysia, kemudian pada perubahan, akte perubahannya itu juga bergeser menjadi Prabowo Dwi Laksono kayaknya. Oh, ini pemain Presiden besar juga. direkturnya gitu. Pemain besar ya? Itulah yang selama ini tampil di depan teman-teman itu menyampaikan bahwa sebentar lagi, gitu kan. Jadi teman-teman para korban Pitup ini terus diberi iming-iming, terutama pada saat akhir Februari itu top leadernya namanya Wilber Karimun itu dan Ahmad Nopal tampil di channel YouTube Business School itu, nyatakan bahwa sebentar lagi akan on karena sudah menandatangani surat dari OJK, sudah menerima persetujuan dari OJK. Kapan itu? Pada akhir Februari 2021, Pak. Gitu. Udah setahun? Ya, akhir Februari 2021. Ini Februari 22 nih? Iya. Jadi ini adalah hampir ulang tahun Pitup, setahun tutup lah. Karena bahasa mereka kan maintenance, Pak, sampai hari ini. Maintenance ya. Iya. Oke. Mas, saya mau tanya tentang pelaporan di Bareskrim. Iya. Ada Mas Afia dan kawan-kawan, ada 300 sekian orang dengan total kerugian 25 miliar tadi. Iya. Nah, pertanyaan saya, tanggapan Bareskrim seperti apa? Tanggapan Bareskrim ini sesuai dengan apa yang kami sampaikan, sesuai dengan peraturan Kapolri, menyatakan bahwa memang harus korban yang melakukan pelaporan langsung gitu. Jadi itu kami sudah melakukan pelaporan pada 20 Agustus di Bareskrim dan pada tanggal 21 Agustus di Polda Metro Jaya. Kita sudah membuat laporan itu, ada surat laporannya juga, surat dari Bareskrim dan Polda Metro Jaya. Kemudian tanggapannya kita sudah diminta keterangan saksi korban, Pak. Gitu. Sudah, Mas? Sudah? Sudah. Oke, setelah itu? Pada hari ini tanggal 3 Februari ada pemanggilan untuk top leader dari Pitup. Saya lihat sih masih satu, Pak, suratnya. Diperiksa pada tanggal 3 Februari ini. Selanjutnya saya berharap mudah-mudahan pihak kepolisian kita lebih cepat menangani kasus ini. Manajemen sudah dipanggil? Belum, Pak, belum. Ya. Jadi Ini kan sudah 6 bulan ini. Ya. Kalau dari Agustus tahun 2021, ini Februari 22 kan 6 bulan. Ya, Ini saksi terlapor belum dipanggil juga? belum ada, Pak. Menurut Pak Afiat kenapa kok begitu lamban prosesnya? Ya saya kurang tahu ya, Pak, ya, namanya prosedur hukum di Indonesia ini ketika ada korban atau ada aplikasi yang dilaporkan itu selalu lambat, Pak, gitu. Sementara aplikasi lain itu agak cepat gitu. Saya tidak tahu apa ada intervensi hukum atau apa, saya kurang paham juga. Yang jelasnya tugas kami hanya melaporkan, menyampaikan bukti-bukti baik itu dalam bentuk visual maupun dalam bentuk bukti-bukti tertulis. Kita sudah sampaikan data-data korban, kita sudah sampaikan semua ke Bareskrim baik dalam bentuk hard copy maupun dalam bentuk soft copy, Pak. Sudah kita serahkan semua ke penyidik Bareskrim dan sampai hari ini juga belum ada pemanggilan untuk para pengurus Pitup. Saksi terlapor belum? Belum. Oke.
Mas Afiat, mohon maaf, profesinya apa? Saya orang kampung aja Pak. Dari Makassar? Iya, Pak. Asli Makassar? Iya, asli Pak. Oke. Jadi tertarik karena merasa warga NU gitu? Iya, Karena ada tokoh-tokoh besar NU? iya. Jadi, Karena prinsip kami ya nggak mungkin lah Pak Kiai membodohi kita gitu kan. Saya ini orang kampung ya lihat ada ikon NU, orang tua saya juga NU, nenek saya juga NU, ya saya juga NU tulen, ya pasti sami'na wa ta'na Pak gitu. oke. Mas, dari teman-teman korban, pasti berdampak kali ya dengan angka yang begitu besar itu. Ada nggak korban-korban yang mungkin sempat marah atau mungkin stres atau mungkin rumah tangganya terguncang atau apa bangkrut, ada nggak itu? Aduh, luar biasa Pak. Dari Pitup ini kalau hal yang paling menguatkan saya untuk terus menempuh jalur hukum ini karena jeritan, tangisan dari orang-orang ini Pak. Di saat pandemi banyak orang yang kehilangan pekerjaan, bahkan tidak sedikit dari korban Pitup ini yang menjual aset untuk diinvestasikan ke Pitup. Ternyata hasilnya seperti ini, banyak korban, ada yang stroke, ada yang cerai, ada yang bunuh diri Pak. Oh, Gitu karena sudah tidak kuat dengan menanggung malu ya. Inilah dampak sosial yang sangat luar biasa yang menurut saya keresahan-keresahan, kegelisahan ini terlebih lagi beberapa top leader dari Pitup atau manajemen Pitup itu sendiri selalu mengiming-iming Pak. Berikan Bahwa PHP. akan on, tunggu saja, sabar saja. Tapi PHP ternyata. PHP juga ternyata. Kalau di yang saya tahu Pak Iya. Afiat, kalau di skema Ponzi memang top leader sudah ambil untung semua, aman. Dan paling atas kan paling untung Pak. Iya, Nah, itu iya, kan benar. sistem piramid. Oke Pak, terakhir apa yang ingin Bapak sampaikan kepada Kak Polri atau mungkin kepada PBNU atau yang lain? Ya saya berharap kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk lebih cepat memproses dan memberikan kepastian hukum kepada kami sebagai korban Pitup. Kami benar-benar sakit dengan kejadian ini. Kami butuh keadilan. Saya jauh-jauh dari Makassar mencari keadilan dan saya sangat percaya di negeri ini masih banyak aparat penegak hukum kita yang masih konsisten memperjuangkan keadilan. Buat kepada SWI, kedepannya saya benar-benar berharap untuk lebih cepat, lebih tanggas dalam melakukan edukasi, penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat sehingga tidak ada korban lagi di aplikasi-aplikasi yang lain. Itu Pak. Oke, Pak Fiat, saya Pak. ikut prihatin kasusnya Ya, dan sama-sama. saya berharap mudah-mudahan kasus ini cepat diproses oleh Bareskrim. Amin. Kemudian Pak Afiat dan kawan-kawan segera mendapatkan kepastian untuk keadilan. Baik Pak. Ini yang penting. Tapi yang harus disiapkan dari sekarang Pak. Ini karena banyak orang-orang Malaysia terlibat gitu ya. Biasanya mereka udah kabur duluan gitu ya. Jadi memang saya tidak boleh pesimis, tapi kalau dananya dikembalikan dengan jumlah yang begitu besar, saya kira agak berat ya. Tapi minimal orang-orang yang melakukan penipuan-penipuan itu mendapatkan sanksi yang tegas. Itu yang paling penting. Benar Pak. Ya, ya. Karena beban psikis yang kami alami ini luar biasa Pak. Sudah kehilangan uang, kehilangan semangat, sehingga teman-teman banyak yang terpapar Pak. Jadi bukan terpapar COVID saja, tapi terpapar daripada janji mereka. Baik Mas Safiat, Ya. mudah-mudahan ini bisa didengarkan oleh para pihak yang berkepentingan, termasuk mungkin Presiden Jokowi sendiri, Ya. karena beliau sangat concern pada saat masalah pinjaman online kan, pinjol, beliau juga sangat keras gitu ya. Mudah-mudahan dengan aplikasi-aplikasi seperti Fitup ini jangan sampai menemukan korban-korban yang lain lagi, dan ada willingness, kemauan atau keinginan, kehendak dari Presiden supaya mendorong polisi untuk bertindak cepat dan tegas untuk melindungi masyarakat. Itu yang paling penting. Ya Pak. Baik, terima kasih Pak Fiat. Ya, Sampai ketemu sama-sama, lagi. Pak. Ya, terima kasih. Ya, sahabat Indonesia, demikian pembicaraan saya dengan Pak Afiat Rifai. Ini sangat mengenaskan. Ada oknum-oknum dari organisasi besar PBNU yang terlibat, kehadiran mereka yang mau menjadi daya tarik sehingga
korban ini begitu banyak bergelimpangan dan ternyata sampai sekarang tidak ada kejelasan nasibnya, uangnya mau kemana. Uang yang terlibat banyak sekali dan korban ini luar biasa. Ada tragedi sosial ini sudah memakan korban jiwa banyak. Tadi Pak Afiat menceritakan ada yang cerai, ada yang stroke, ada yang stres, ada yang bunuh diri bahkan gitu ya. Jadi mohon kepada polisi untuk bertindak cepat, tegas dan tidak pandang bulu, siapapun dia harus bertanggung jawab. Saya berharap bahwa tokoh-tokoh ini kan masih hidup semua ini dan masih eksis di kepengurusan PBNU yang baru. Mohon juga memberikan klarifikasi agar para peserta yang kebetulan kebanyakan ada Nahdliin juga itu terbantu. Jadi minimal uangnya dikembalikan lah. Ini kasihan sekali. Ini bangsa Indonesia jangan sampai dikorbankan dan proses di polisi ini kan bukan proses yang diharapkan oleh teman-teman juga. Yang paling penting kan uangnya dikembalikan, itu yang paling penting. Ada pertanggungjawaban. Tapi kalau tidak ada itikat baik memang jalan terakhir memang ditempuh jalur hukum. Dan mohon kepada Kapolri untuk segera merespon cepat agar ada kepastian hukum bagi para korban ini. Terima kasih kepada yang berkepentingan siapapun, mohon klarifikasi, konfirmasi dengan apa yang disampaikan oleh Pak Afiat Rifai. Kita bertemu lagi dalam rubrik Hot News kanal Anak Bangsa TV selanjutnya. Sampai jumpa.